Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik grafik-grafik keuangan. Tenang aja, tujuannya simple kok. Kita mau ubah semua garis yang kelihatan rumit itu jadi sebuah cerita yang jelas dan bisa kita pahami bareng-bareng. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih lihat layar trading? Isinya garis warna-warni, angka di mana-mana, terus kepala jadi pusing. Kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Itu wajar banget. Tapi kabar baiknya, semua ini tuh nggak serumit kelihatannya. Gini deh, coba anggap aja grafik itu kayak bahasa. Nah, hari ini kita bakal belajar grammarnya, dasar-dasarnya banget. Kita akan mulai dari yang paling fundamental, fondasi dari semua analisis grafik. Nah, ini dia yang paling basic, namanya grafik garis atau line chart. Simpel banget. Jadi, setiap titik di garis ini itu nunjukin harga penutupan, harga terakhir sebuah aset diperdagangkan di hari itu. Tinggal sambungin aja titik-titiknya, dan kita langsung dapat gambaran umum arah pergerakannya. Tapi, ada tapinya. Grafik garis ini tuh kayak kita baca sinopsis novel doang. Kita tahu ending ceritanya gimana, tapi kita kelewatan semua drama seru di tengah-tengahnya. Maksudnya, kita nggak tahu gejolak harga yang terjadi selama satu hari perdagangan itu. Terus, gimana dong caranya biar kita bisa lihat drama yang kelewat tadi? Biar dapat info yang lebih lengkap. Nah, disinilah kita naik level ke grafik batang. Ini dia, yang bakal ngasih kita info jauh lebih kaya. Oke, sebelum kita bedah grafik batang, ada 4 info penting nih yang muncul setiap hari. Ada harga pembukaan, harga tertinggi, terendah, dan tentunya harga penutupan. Biasanya ini disingkat OHLC, singkatan dari Open, High, Low, Close. Lihat deh bedanya, jauh banget kan? Dari yang tadinya cuma satu data, yaitu harga tutup, sekarang kita bisa lihat keseluruhan cerita satu hari perdagangan cuma dari satu bentuk visual. Lompatannya signifikan banget. Oke, cara bacanya gimana? Gampang kok. Garis vertikal yang panjang ini nunjukin rentang harga dari paling rendah sampai paling tinggi hari itu. Terus, lihat ada garis kecil ke kiri. Itu harga pembukaan. Yang ke kanan, itu harga penutupan. Simpel kan? 4 data penting dalam satu batang. Sekarang, kita masuk ke jagoannya para trader zaman sekarang. Grafik lilin atau candlestick chart. Infonya sama persis kayak grafik batang. Tapi, cara nampilinnya jauh lebih enak dilihat dan gampang banget dimengerti. Fokus ke bagian yang tebal dulu ya, yang kotak ini. Ini namanya badan lilin atau real body. Nah, ini inti ceritanya. Seberapa jauh harga bergerak antara pas pasar buka dan pas tutup. Terus, ada garis-garis tipis di atas sama di bawah kan? Itu namanya sumbu atau wick. Anggap aja ini jejak pertempuran antara pembeli sama penjual. Kalau sumbunya panjang ke atas, artinya pembeli sempat menang. Harga didorong naik tinggi, tapi sebelum tutup, penjual berhasil nekan harga turun lagi. Ini ngasih petunjuk penting banget soal sentimen pasar. Nah, ini dia nih yang paling keren dari candlestick, warna. Cuma dengan sekali lirik, kita langsung tahu hari itu pasar lagi naik atau turun. Kalau lilinnya hijau, artinya harga ditutup lebih tinggi dari harga buka. Hari yang bagus. Kalau merah, ya sebaliknya. Harga ditutup lebih rendah. Cepet, visual, dan jelas banget. Oke, sip. Sekarang kita udah bisa ngobrol sama satu lilin. Tapi, satu lilin aja nggak cukup. Kita butuh konteks. Nah, dalam dunia grafik, konteks itu datang dari 2 hal utama, waktu dan volume. Yuk kita lihat gimana 2 hal ini mengubah cara kita memandang cerita pasar. Ini nih yang paling sering kita lihat, grafik harian atau daily chart. Tiap lilin itu mewakili satu hari. Ini bagus banget buat lihat pergerakan jangka pendek. Ibaratnya kita lagi lihat pertandingan dari pinggir lapangan. Sekarang coba kita mundur sedikit, pindah ke tribun penonton. Ini grafik mingguan. Setiap lilinnya itu cerita selama 1 minggu penuh. Tiba-tiba, pola-pola yang nggak kelihatan di grafik harian mulai muncul. Gambaran besarnya jadi lebih jelas. Dan terakhir, kita naik lagi ke posisi paling atas. Kayak lihat dari helikopter, ini grafik bulanan. 1 lilin, 1 bulan. Di sini, tren-tren raksasa yang berjalan bertahun-tahun jadi kelihatan jelas banget. Ini pandangan bird's eye view-nya. Gimana cara pakainya? Strategi yang paling oke itu namanya top down, dari atas ke bawah. Mulai dari yang paling gede, grafik bulanan, buat tahu arah anginnya kemana. Terus, zoom in ke grafik mingguan buat lihat tren jangka menengah. Terakhir, baru deh pakai grafik harian buat nentuin kapan waktu yang pas buat bertindak. Jangan lupa, lihat deh baris-baris di bawah grafik utama.
Itu namanya volume. Anggap aja ini tingkat keramaian atau antusiasme pasar. Kenapa ini penting? Karena volume itu kayak konfirmasi. Kalau harga naik kenceng dibarengi volume yang tinggi, artinya banyak orang setuju harga itu naik, kuat. Sebaliknya, kalau harga naik tapi volumenya kecil, bisa jadi itu cuma angin sesaat. Jadi volume ini ngasih bobot ke setiap pergerakan harga. Oke, jadi gimana? Coba kita rangkum sedikit ya perjalanan kita belajar bahasa pasar ini. Cuma dalam beberapa menit, kita udah belajar banyak banget loh. Ingat kan? Kita mulai dari yang paling simpel, si grafik garis. Terus kita upgrade, nambahin detail pakai grafik batang. Biar lebih gampang dibaca, kita beralih ke candlestick yang berwarna-warni. Dan terakhir, kita belajar lihat gambaran besarnya pakai kerangka waktu yang beda-beda. Nah, ini intinya. Sekarang, Anda nggak lagi lihat grafik sebagai coretan-coretan acak yang bikin pusing. Anda udah punya bekal dasar buat membaca dan mulai mengartikan cerita yang pasar sampaikan setiap harinya. Ibaratnya, Anda udah kenal alfabet dan grammarnya. Tentu ini baru permulaan ya, tapi ini fondasi yang super penting. Pintu buat ngerti pasar lebih dalam udah kebuka. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi ini gambar apa sih? Tapi kira-kira pasar lagi mau cerita apa ya ke saya? Selamat bertualang.